bareng-bareng sedikit ya. Cuma mungkin kalau kurang ya yang nggak kebagian bareng-bareng aja ya. Nah, tadi sekedarnya itu sebetulnya nggak banyak kan. Tapi sebelum kesini saya ngisi di tempat lain dulu, udah kepake juga sama majelis sebelah. Jadi mohon maaf kalau kurang, nanti bareng-bareng aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil akhyar wa ashabil aqhar adada ni'amillah wa ifdali. Amma ba'd. Yang saya hormati, belum hafal-hafal udah lama sering kesini ya. Untuk yang terhormat Al-Karram Ustadz Abdul Razak, Ketua MWCNU Cibitung, hadir? Ayat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Misbahuddin yang tadi ya baru saja diisi di tengah ibu semua. Beliau adalah Ketua MWCNU Cikarang Utara, yang juga tak lupa sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Nanang Abdul Hanan, Ketua DKM Masjid Nurul Jadid. Masih jadid aja ya, udah lama padahal. Masih baru. Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Jadid, Ibu Lala Mulazamah ya. Ibu-ibu semua, para ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya maupun tokoh masyarakat. Barangkali di sini ada Ibu Lurah, ada Ibu Lurah? Gak ada. Ibu Camat, ada Ibu Camat? Camat Kecamatan Cibitung ada? Ibu RT, Ibu RW, mohon maaf kalau tidak tersebut satu-satu namanya ya Bu ya. Namun tentunya tidak menghormati rasa hormat saya kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jadid. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu semua, dan tentunya juga hari ini kita sekalian santunan yatim ya, seperti biasa anak-anak kita semua, anak-anak saya, anak-anak kami, anak-anak yatim piatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberi kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa kembali bersilaturahmi dan bermuajah di majelis ini, tentunya dalam rangka talabul ilmi, dan juga hajat di majelis ini hari ini dalam rangka menyambut Muharram sekaligus santunan yatim ya. Sudah disantuni yatimnya? Sudah. Alhamdulillah. Berapa orang yatimnya yang disantuni? Berapa? 40. Alhamdulillah. Ya. Yatim dan duafa 40 orang semuanya. 44. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberkahi ya rezekinya buat ibu-ibu semua yang sudah mengikhlaskan ya sedekahnya untuk anak-anak yatim piatu kita.
sehingga mudah-mudahan makin ke depan makin tambah lagi santunannya, jumlahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, sudah setengah 12. Apa jam berapa kita? Jam setengah 12 kurang 5 sampai jam setengah 12 pas ya? Cukup? Kurang? Baik, ikan sepak, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Baik, di waktu yang saya kira mungkin tidak akan terlalu lama nanti saya menyampaikan. Mohon maaf tadi hari ini pagi juga ada tugas di tempat lain ya Bu ya, jadi biar semuanya kebagian saya isi sedikit-sedikit dan alhamdulillah bisa sampai juga di sini walaupun agak telat karena tadi ada sedikit masalah di perjalanan perbaikan jalan di CBL Bu, jadi putar-putar dulu saya. Aturan setengah 11 sudah nyampe kalau kata si map ya, tapi ternyata ada perbaikan jalan, jadi muter-muter sampai ketemu sawah untuk muter lagi. Alhamdulillah nyampe juga di hadapan ibu-ibu semua dan alhamdulillah belum bubar ya. Terima kasih ya Bu ya, masih setia menunggu. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal berapa? Tanggal 31 Juli 2022 atau tanggal 2 Muharram tahun 1444 Hijriah. Berarti sudah 1444 tahun yang lalu Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena perhitungan hijriah ini dimulai dari berawalnya hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Sudah 14 abad lebih ya Bu ya, kita melewati masa bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang Islam. Nah ibu-ibu semua, ketika masuk tahun baru kemarin ibu-ibu ngapain? Bakar-bakaran? Enggak bakar-bakaran. Kadang-kadang kalau tahun baru kan suka bakar-bakaran ya, bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung, bakar rumah enggak? Jangan, apalagi bakar suami, jangan. Biar kata bagaimana juga kudu sabar. Apalagi kadang-kadang gara-gara bakar-bakaran bisa jadi kebakaran. Kemarin ngapain kalau boleh tahu ibu-ibu Nurul Jadi? Ada acara pawai obor. Obornya ada, masih ada. Hari ini masih ada obor ya? Masih ya? Ah, iya, bisa bikin sendiri ya. Kalau nggak ada obor pakai HP aja, pakai like. Ya. Baik, kenapa kita begitu bergembira ketika mengawali tahun baru? Baik itu tahun baru Masehi ataupun tahun baru Hijriah. Karena biasanya kita punya harapan baru. Kalau di tahun kemarin banyak susahnya, mudah-mudahan di tahun ini susahnya hilang ganti dengan senang-senang aja gitu ya Bu. Kalau tahun kemarin banyak sedihnya, banyak sakitnya, mudah-mudahan di tahun baru ini sampai tahun ke depan kita udah nggak sedih lagi, udah nggak sakit lagi. Yang ada cuma kebahagiaan dan kesehatan, kan begitu? Boleh nggak berharap begitu? Boleh. Makanya kemarin di akhir tahun ibu-ibu mungkin baca doa akhir tahun, baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun ya Bu ya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah supaya yang jelek-jelek dibuang, dihilangkan dan Allah ganti dengan kebaikan. Kalau kemarin masih suka ngikutin omongannya setan, sekarang udah nggak berteman lagi sama setan. Orang yang baca doa akhir tahun dan awal tahun, setan merugi, menyesal selama setahun berusaha mengganggu manusia, tapi ternyata usahanya gagal total gara-gara dia baca doa. Ya kata Rasulullah seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah, baru hari kedua. Berarti kita mudah-mudahan masih semangat
Ya Bu ya. Di antara kita pasti punya banyak sekali harapan, punya banyak sekali hajat. Anak-anak kita yang lagi pada sekolah, hajatnya apa? Pengen diberi kelancaran studinya, sukses jadi orang yang berhasil, begitu kan? Kita juga pengen anak-anak kita semuanya jadi orang yang sukses, ya, belajarnya lancar, prestasinya baik di sekolah. Begitu pula kita pasti masih punya hajat. Yang udah punya rumah, belum punya mobil, pengen punya mobil. Udah punya mobil, mobilnya masih jelek, pengen punya mobil yang cakepan. Betul. Udah punya HP, HP-nya masih jelek, pengen punya HP yang bagusan. Betul nggak? Gak ada habisnya emang ya. Mengikuti keinginan mah gak ada habisnya. Selagi kita bisa berikhtiar dengan ikhtiar yang halal, silahkan aja, asal jangan mengganggu hak orang lain. Itu mah boleh-boleh aja, ya. Tapi kalau belum mampu, jangan dipaksain. Belum mampu beli yang lebih, syukuri apa yang ada. Belum mampu begini, syukuri yang begitu, gitu ya. Atau mungkin juga ada anak kita atau adik kita atau keluarga kita atau mungkin kita sendiri yang belum punya suami, belum menikah, hajatnya pengennya tahun ini punya keluarga. Ada yang begitu di sini? Atau suaminya baru satu pengen nambah? Ada? Oh nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau bapak-bapak boleh nambah? Boleh apa enggak? Bolehnya terpaksa amat. Boleh, tapi sama saya nggak boleh. Ya, artinya semua kita tentunya punya keinginan dan harapan setiap kali memasuki tahun baru. Kita pengen buka lembaran baru. Nah tadi Pak Ustadz, Pak Kiai Misbahuddin menyampaikan kayaknya kurang lebih mirip-mirip ya. Artinya di awal ini kita mudah-mudahan bisa mengawali dengan yang baik-baik supaya kesononya juga lebih baik. Harapan, mulai dari harapan, impian, usaha, semuanya yang baik-baik supaya ke depan makin baik. Nah di tangan ibu-ibu semua itu ada sholawat. Barangkali ada yang pernah baca sholawat itu? Ada yang pernah baca sholawat itu? Belum? Namanya sholawat busyra. Busyra artinya kabar atau berita gembira. Sholawat tersebut diijazahkan kepada kita semua oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau dari Pasuruan Bangil. Beliau bercerita pada malam Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram berarti ya Bu ya. Beliau mimpi bertemu Nabi, lalu diajarin baca sholawat ini. Baca sholawat faedahnya apa? Banyak. Kita sering baca sholawat nggak? Ibu-ibu sering baca sholawat? Sering. Sholawat apapun yang kita baca, insya Allah ada manfaatnya. Ya Bu ya, dengan baca sholawat kan kita sedang mengirimkan apa? Salawat dan salam kepada Rasulullah, sedang mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengekspresikan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah. Tapi bukan cuma itu, justru ketika kita baca sholawat, kita akan kepantul, dapat pantulan dari keberkahan salawat itu sendiri. Makanya sering para ulama, para ustadz, para ustazah menganjurkan kita kalau punya hajat sering baca sholawat. Sholawatin aja gitu ya. Pernah dengar mungkin ibu ya? Pengen punya beduk yang gedean. Masjid ini udah punya beduk belum? Beduknya kurang gede, ini mah bukan beduk ya. Beduknya kurang gede, pengen gedean, sholawatin aja. Ada cerita orang ke Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal beduknya gede ya Bu? Pernah Masjid Istiqlal? Beduknya gede. Terus dia ngeliat Masjidil Haram. Masjidil Haram masjidnya gede apa kecil? Gede. Terus dia ngebayang Istiqlal aja masjidnya segitu, beduknya gede, gimana Masjidil Haram? Ternyata di Masjidil Haram nggak ada beduk, gitu. Salah ya. Ya, jadi banyak sekali ungkapan ketika kita mengharapkan sesuatu, sholawatin aja, gitu. Ya memang benar, insya Allah dengan banyak baca sholawat, Allah memudahkan hajat kita untuk bisa lebih cepat terkabul. Karena tadi saat kita baca sholawat, kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibarat kita ketika kita pengen punya atau pengen ketemu seseorang yang kita belum kenal, biasanya kita lewat orang yang kenal dulu. Saya punya teman siapa, dia dekat dengan bupati, pengen ketemu bupati lewat teman saya dulu, biasanya gitu ya. Tolong apa? Minta tolong sama bupati, dijadwalin kapan bisa ketemu, kan gitu. Kita minta tolong. Begitu pula ketika kita punya hajat sama Allah, diri kita yang penuh maksiat ini mungkin jauh dari Allah, maka kita menyebut-nyebut nama Rasulullah, berharap mudah-mudahan Allah cepat ngabulin hajat kita. Maksudnya begitu ya Bu ya. Nah, salawat busyra yang artinya berita gembira ini juga insya Allah diantara faidahnya seperti itu. Ibu-ibu yang punya hajat insya Allah dimudahkan dikabulkan hajatnya. Caranya kata Habib Segaf, baca salawat ini 41 kali setelah sholat subuh kalau bisa. Dan dikata di situ ada kalimat sholatan tubasyiruna biha, ya, dengan sholawat yang bisa memberi kabar gembira kepada kami. Di situ disebut hajatnya. Sholatan tubasyiruna biha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya suami yang soleh, pengen punya anak. Wah, semuanya kepengen banyak banget. Malaikat aja bingung nyatetnya itu. Kebanyakan permintaan. Tapi boleh nggak kita minta sama Allah? Boleh. Tapi memang kudunya kita juga kudu ngukur diri, ya Bu ya. Jangan mintanya kebanyakan, tapi kewajiban kita kepada Allah kurang ditunaikan. Jadi bukan cuma baca sholawat untuk mempercepat terkabulnya hajat, termasuk juga bagaimana kita memperbaiki diri kita dulu. Sholatnya yang masih bolong-bolong dipulih, ditutup lubang-lubangnya. Puasanya, terutama lisannya yang sering berkata-kata yang tidak pas, ngomongin orang, fitnah orang, atau berkata-kata kotor dan keji, dibenerin. Diisi aja dengan baca-baca sholawat yang banyak. Mudah-mudahan dari situ Allah mengabulkan hajat kita. Jadi diantara faidah dari sholawat ini adalah terkabulkannya hajat. Nah, mumpung berada di tahun baru, mulai barangkali bisa kita amalkan sholawat ini. Selain itu juga tentunya dengan baca sholawat kita akan merasakan tenang dalam hati, ya Bu ya. Tadi dengerin sholawat nahdiyah juga kan enak, gitu, adem. Nah, termasuk sholawat-sholawat yang lain. Nah, itu cara lagunya seperti sholawat Tibbul Qulub. Ibu tahu kan sholawat Tibbul Qulub ya? Coba kita baca sholawat Tibbul Qulub dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fi atil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Nah, sekarang baca salawat itu. Simak saya dulu ya Bu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al
naruh salawat dan salam kepada siapa? Sayyidina, pemimpin kami, junjungan kami, Muhammadin sahibil busyra, yaitu Nabi Muhammad. Apa artinya sahibil busyra? Orang yang membawa berita gembira. Salatan tubasyiruna biha, dengan salawat yang bisa memberikan kabar gembira kepada kami, ya. Salatan tubasyiruna biha wa ahlana, kepada kami, kepada keluarga kami, wa auladana, kepada anak-anak kami. Terus apa lagi katanya? Wa jami'a masyayikhina, juga kepada semua guru-guru kami. Jadi kita doain semuanya, ya, doain guru-guru kita. Wa muallimina, juga kepada guru-guru kami, masyayikh, guru yang udah lebih sepuh, lebih tua, ya. Wa muallimina, guru-guru kami yang lainnya juga. Terus wa talabatana wa talibatina, untuk santri-santri kami, murid-murid kami yang laki-laki, ya, wa talibatina, dan murid-murid kami yang perempuan, santriwati kami. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah, mulai dari hari ini sampai hari akhir. Jadi kita doain semuanya. Semua yang punya hajat ya Allah kabulkan. Saya, keluarga saya, anak-anak saya, guru-guru saya, teman-teman saya, murid-murid saya. Di sini kan TPK-nya ada ya, Bu? Iya. Semua kita punya hajat. Nah, melalui salawat ini mudah-mudahan itu bisa menjadi doa kita buat semuanya, dan mudah-mudahan hajat kita terkabul. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, sedikit yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan salawat itu silakan diamalkan ya Bu ya. Sedikit yang ingin disampaikan. Pada masa lalu ada di antara Bani Israel seseorang yang suka sekali mengumpulkan buku-buku, atau senang mencari ilmu dan mengumpulkan buku-bukunya, sampai dia buku-bukunya itu dikumpulin ada sekitar 80 peti. 80 peti. Banyak apa sedikit tuh buku? Banyak. Di rumah ibu punya berapa buku? Punya. Ini sekarang ada buku nggak? Iya, 80 buku, 80 peti yang isinya itu buku-buku semuanya. Satu peti aja mungkin kalau petinya sebesar ini kira-kira ada berapa buku? 50 buku kemungkinan. Ya Bu ya. Bagaimana ketika ada 80 peti yang sebesar ini? Apalagi kalau petinya lebih gede lagi. Tapi nggak kelihatan orang ini manfaat ilmunya. Mungkin kita juga di masyarakat pernah melihat orang yang pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, atau dia sekolah lah, enggak gitu ya. Tapi kok di masyarakat nggak kelihatan manfaatnya. Berarti ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak barokah. Tuh, pengen nggak begitu? Enggak dong. Kita pengennya kan dapat ilmu yang manfaat, walaupun sedikit, tapi kalau manfaat itu dan penuh keberkahan luar biasa. Walaupun cuma bisa baca alif bata, tapi ketika kemampuan kita baca alif bata itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kecil, orang-orang lain yang belum bisa baca Al-Quran, itu kan manfaat namanya. Jadi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu yang selalu kita doakan buat anak kita ya, apa, menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Tapi tidak sedikit orang yang sekolah tapi kok ternyata di masyarakat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Buat keluarganya sendiri aja mungkin tidak bisa memberikan manfaat. Beda kasusnya ketika misalkan dia di PHK dari pekerjaannya dan belum dapat kesempatan kerja lagi, itu beda. Dia masih punya usaha ya Bu ya. Jadi jangan salah arti ya, jangan disalahkan. Tapi kan ada juga orang yang gak mau ngapa-ngapain, keluar males, kerja gengsi, jadi ini gengsi, jadi itu gengsi, pengennya yang langsung sukses dan langsung di posisi atas, ada yang begitu. Nah, jadi kelihatannya kurang berguna. Nah, si orang ini tadi gak berguna, sehingga pada masa itu kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka. Nabinya tidak disebutkan pada masa Nabi siapa ya Bu ya. Ini jadi riwayat ada dalam kitab Nasuhaiful Ibad. Ibu silahkan buka kitabnya. Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka supaya menasehati orang tersebut. Lalu kemudian si nabi memberi kabar, menasehati si orang ini nih yang tadi punya kitab banyak banget sampai 80 peti tapi tidak manfaat.
jadi sampah masyarakat, ngumpulin buku doang, ya. Nabi ini memberi nasihat, lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya engkau mengumpulkan banyak ilmu, kata si Nabi, lam yanfa'ka, ilmu itu tidak akan memberi manfaat padamu illa kecuali anta amala salasata asya, engkau melakukan 3 hal. Ini kata Nabi. Jadi kalaupun kita belajar kemana, berguru ke banyak guru, selama kita belum bisa mengamalkan 3 hal ini, maka ilmu itu saya tidak bisa memberi manfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, la tuhibbad dunya, jangan cinta dunia, ya Bu ya. Falaisat bidaril mu'minin, maka sesungguhnya dunia itu bukanlah tempatnya orang mukmin. Dunia bukan tempat orang mukmin, bukan rumahnya kita, artinya rumah yang selama-lamanya, karena kita di dunia ini ibarat musafir, cuma numpang lewat. Kalau Allah kasih kita anugerah harta benda yang banyak, silakan dimiliki, tapi jangan dicintai secara berlebihan. Itu maksudnya ya Bu ya. Kita bekerja dapat penghasilan banyak, bisa beli ini, bisa punya itu, silakan dimiliki, tapi jangan dicintai secara berlebihan. Begitu pula giroh atau semangat kita mencari pekerjaan, silakan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi jangan kemudian saking ingin mendapatkan banyak hal kita gila kerja sehingga lupa waktu, lupa ibadah, banyak yang ditinggal ibadahnya kita kepada Allah. Kan itu cakep apa jelek? Jelek. Cinta dunia, apalagi jika ditambah lagi cinta dunianya ini karena ingin mendapatkan sesuatu, dia bisa menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, embat ini, embat itu. Nah, cakep apa jelek ini begitu? Jelek. Dan cinta dunia bisa dialami oleh siapa saja. Bisa oleh orang biasa, bisa oleh orang yang memang wajar. Kalau orang yang tidak paham agama, wajar ketika dia seperti itu. Sayangnya banyak juga di antara orang yang mengerti agama, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan yang luar biasa kepada dunia. Betul apa betul? Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Ada ya Bu ya? Ada yang seperti itu, tampilannya ustadz, tampilannya ustadzah, kiai, ulama, tapi karena cinta dunia sehingga seringkali kadang-kadang melakukan sesuatu yang kurang pantas dilihat oleh orang umum. Awal-awal nggak kelihatan, tapi lama-lama Allah membuka kedoknya. Itu banyak terjadi di mana-mana. Ya Bu ya, jadi jangan sampai cinta dunia karena itu akhirnya membuat ilmu kita menjadi tidak manfaat. Sebab dunia bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Itu kita punya barang, suatu waktu barang itu Allah ambil. Ketika kita sudah memahami itu, maka kita akan ikhlas-ikhlas aja. Ada kita punya hari ini punya HP, tiba-tiba besok HP-nya hilang, nangis apa enggak? Nangis. Nangis ya, nangis boleh sewajarnya saja. Makanya ketika kita dapat musibah diajarin suruh baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, semua akan kembali kepada Allah, termasuk ketika kita Allah uji dengan diambil salah satu dari keluarga kita. Ya Bu ya. Tapi karena cinta kita hanya kepada Allah, maka semua itu adalah titipan yang tidak berhak untuk kita miliki selama-lamanya. Itu saja patokannya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tusahibis syaitan, jangan berteman dengan syaitan. Ada nggak yang punya teman setan di sini? Atau temannya seperti setan? Ada. Berteman dengan setan, bisa setan yang zahir ya, yang setan beneran. Ada orang ya, ada orang melihara tuyul misalnya. Ada orang melihara apa? Tahu-tahu ibu-ibu di sebelahnya uangnya hilang. Ada nggak begitu di daerah sini? Tapi masih ada katanya ya, saya nggak miara, jangan suzon ya. Katanya masih ada. Atau berteman atau apa-apa ke dukun, pengen ini ke dukun, ke embah di Gunung Kawi misalnya ya. Itu namanya tusahib asyaitan, berteman dengan setan.
jangan kencang-kencang tapi ya nanti diapain. Hati-hati ya. Ada manusia, wujudnya manusia tapi wataknya seperti syaitan. Contohnya apa? Dia suka. Setan kan sebenarnya tuh mengganggu orang soleh, orang yang ibadah. Orang lagi sholat dikelitikin, diketawain, setan tuh ya. Jadi kalau ada teman lagi sholat jangan diajak bercanda. Atau orang lagi ibadah diganggu, itu setan sebenarnya. Termasuk ketika kita sedang sabar, tiba-tiba ada teman kita manas-manasin supaya kita nggak sabar. Ada nggak yang suka manas-manasin? Banyak ya. Biasanya banyak, kamu jangan begini, jangan diem aja dong, kamu harusnya begini. Nuh lihatin loh, yang Allah udah punya Allah, jangan itu udah punya itu. Nah, ini setan namanya. Kalau ada bangun semangat untuk bekerja silakan, tapi jangan manas-manasin yang akhirnya bikin pertengkaran. Tuh kerjaannya setan. Kenapa nggak boleh berteman dengan setan? Walaisa birofiqil mukminin, karena setan itu bukan temennya orang mukmin. Berarti yang berteman dengan setan bukan termasuk orang mukmin. Orang mukmin beriman dan percaya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain selain Allah. Ketika ibu-ibu mengalami satu masalah yang kadang-kadang kan masih ada ya Bu ya, secara zahiriyah, secara medis kelihatannya nggak kenapa-napa, tapi kok tiba-tiba sakit mulu, tahu-tahu perutnya gendut, tahu-tahu keluar darah, ini ada apa nih? Minta tolongnya bukan sama dukun, ya, jangan berobat ke dukun. Berobatnya ke ulama, boleh minta doa sama kiai, doain saya. Kenapa saya begini mulu, kali Pak Kiai mah didoain airnya jadi obat. Itu ya, wasilah doa, bukan wasilah setan. Itu. Nah kemudian yang ketiga, tadi yang pertama jangan apa? Jangan cinta dunia kalau pengen punya ilmu yang manfaat. Yang kedua, jangan berteman sama setan. Ya Bu ya. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan, jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti siapapun. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena sesungguhnya yang demikian itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Orang mukmin seharusnya apa? Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna apa? Min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu seharusnya orang yang dimana orang lain itu selamat dari lisannya, dari tangannya. Nyakitin orang bukan cuma dipukul, bukan cuma dicubit, bukan cuma ditampar, tapi kadang-kadang lisan kita ngomong sesuatu yang nyelekit. Ada yang suka ngomong yang nyelekit nggak? Sekali ngomong, nyakitin nanti. Ada nggak? Pernah merasa? Sering. Tapi kadang-kadang kita perlu memahami karakter orang Betawi, orang Batak dengan orang Jawa atau Sunda beda ya Bu ya. Nah ibu-ibu yang ada di perumahan sini pastinya udah warna-warni modelnya. Ada orang Batak nggak? Orang Batak ada? Nggak ada. Orang Jawa banyak, mayoritas orang Jawa. Orang Sunda ada? Iya, jadi kadang-kadang kita juga perlu memahami karakternya dulu. Oh, orang Betawi ya wajar kalau ngomongnya ceplas-ceplos ya, karena orang Betawi itu ketika ngomong ya apa adanya, bukan di depan begini, di belakang begitu. Ya wajar, tapi dia udah begitu aja. Sementara orang Jawa dan Sunda lembut. Jawanya dari Solo, lembut banget jalan. Atau dari Sunda, lembut, yang ketika kita ngomong kasar dikit atau ngomong keras dikit langsung sakit hati ya. Ada yang begitu. Nah hati-hati, makanya ketika bersosialisasi, berhubungan dengan masyarakat, kita perlu tahu budaya dan karakter masing-masing, dan jangan perlu tahu karakter teman kita seperti apa, dari mana, dan kita juga perlu tahu diri ketika dia ngomong bagaimana, kita juga jangan langsung merespon yang kurang enak gitu. Misalkan ketika dia ngomong agak keras dikit karena kita orang Sunda langsung sakit hati, jangan suzon. Jarang kali maksudnya baik, cuma memang cara penyampaiannya berbeda. Jadi menyakiti orang lain itu banyak caranya, termasuk menzoliminya, zolimi hak-haknya ya Bu ya, ngambil barang orang tanpa seizinnya, orang beli baju sama kita
dizolimi dengan menambah hubungan yang banyak misalnya, itu termasuk zalim ya Bu ya. Jadi tiga ini kata Nabi, jangan apa pertama, jangan cinta dunia, yang kedua jangan berteman dengan setan, yang ketiga jangan menyakiti orang lain. Susah apa gampang mengamalkannya? Terutama yang ketiga nih, yang ketiga susah apa gampang? Gampang-gampang susah, karena tadi maksud kita maaf, ternyata teman kita pahamnya B, akhirnya terjadilah salah paham. Ketika sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Membangun komunikasi. Kalau dua orang ini nggak bisa, maka harus ada pihak ketiga sebagai penengah. Jadi kalau ada teman yang pengen mendamaikan, jangan dibilang ikut campur, tidak. Tapi memang kewajiban sesama kita adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih atau bermusuhan. Ya Bu ya. Jadi ini pesan. Ada tiga hal yang harus kita tinggalkan ketika kita ingin ilmu kita bermanfaat. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia juga mengatakan, kun indallahi khairan nas, jadilah di sisi Allah itu sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah bagi diri kita sendiri itu seburuk-buruk manusia. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, jadilah di antara manusia yang lainnya itu orang yang sewajarnya saja. Di sisi Allah kita berusaha menjadi manusia yang terbaik, jadi hamba yang terbaik. Allah nyuruh sholat, sholat. Allah nyuruh zakat, zakat. Allah nyuruh sedekah, sedekah. Allah nyuruh puasa, puasa. Semua perintah Allah kita berusaha maksimal. Yang wajib ditunaikan, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Itu ya Bu ya, maksudnya seperti itu. Tapi pada diri sendiri, jadilah seburuk-buruk manusia. Artinya jangan merasa, oh saya sudah soleh, saya udah rajin ibadahnya, saya mau puasa tiap Senin Kemis. Melihat orang badannya gede, gendut, kebanyakan makan, jarang puasa ya. Melihat orang badannya kurus kering, apa? Lihat orang kurus kering apa? Kesimpulannya puasa mulu atau apa? Gak pernah dapat, dia kurang bahagia sama suaminya. Susah gitu ya Bu ya. Jadi jadilah kalau buat diri kita sendiri penilaian saya orang yang paling jelek. Jadi ketika ketemu dengan siapapun kita selalu husnuzon gitu. Ketemu orang yang Allah kasih anugerah kekayaan, terus kita berhusnuzon. Jangan emang dia mah dapat uangnya dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, terus husnuzon. Mungkin memang Allah berikan dia anugerah dan mungkin karena dia doanya lebih banyak dari saya, dia amalnya lebih banyak, itu susah ya Bu ya. Ketemu orang yang duafa, jangan karena kita di rumah punya mobil koleksi ada 10 misalnya ya, yang satu mobil elem, yang satu mobil truk ya, mobil apa lagi, odong-odong. Ini kan kalau orang yang duafa merasa bangga, saya dong mobilnya banyak, saya dong pernah pergi haji 3 kali misalnya, saya dong udah begini-begini. Kadang-kadang manusia suka sombong. Tanamkan dalam hati kita, dia doa, ya Allah, barangkali dia lebih mulia di sisimu daripada diri saya. Ini ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi pandanglah manusia dengan pandangan-pandangan yang baik, husnuzon. Termasuk kepada anak kecil. Anak kecil senakal apapun, anak kecil kan kadang-kadang nakal, bukan nakal sebetulnya, itu dia aktif, lincah, gesit, dan memang masa-masanya. Karena kalau udah gede begitu malu ya Bu ya. Anak kecil biarin aja, nanti di rumah anaknya numpahin beras, numpahin bedak, mata-matahin lipstik ya. Jangan jangan begitu ya Bu. Doain yang baik-baik untuk anak kita, apalagi anak kita sendiri, termasuk kepada anak orang lain. Biarin dia agak sedikit aktif, tapi dalam hati tanamkan husnuzon, ya Allah, ini anak masih suci, dia masih lebih mulia tentunya daripada saya yang udah banyak dosanya gitu ya. Jadi waqna indan nafsi syarran nas, jadilah kepada diri sendiri seburuk-buruk manusia. Itu maksudnya gitu. Kita merasa kita ini paling banyak dosanya,
paling banyak hina, paling hina dina. Sehingga ketika melihat orang lain selalu dengan pandangan positif. Jangan melihat orang itu karena kita berpenampilan lebih keren sehingga melihat orang beli baju KW, beli baju dari jangan begitu ya Bu ya. Terus yang terakhir, wa kunna indan nasi rajulan minan nas, jadilah di antara manusia itu sewajarnya saja. Jangan pengen berlebih-lebihan, pengen yang paling ini, pengen yang paling cantik, sehingga operasi terus itu hidung kurang mancung ditambahin lagi, taunya lama-lama mengok ya hidungnya. Pipi kurang apa kalau pipi? Kurang tirus ya, disetrika itu pipi. Taunya bukannya tirus malah gosong pipinya. Manusia dorongan nafsu ya, itu semua dorongan nafsu, pengen menjadi yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling menonjol, yang paling hebat, yang paling segalanya, paling dihormati. Ini manusia, wajar manusia, kalau malaikat nggak begitu. Dan ketika kita punya rasa seperti itu karena wajar, manusiawi, tapi kita harus tahu, menyadari oh itu salah, maka kita langsung minta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Setiap habis sholat jangan lupa ya Bu ya, atau dimanapun kapanpun kita punya waktu, basahi lisan kita dengan istighfar, dengan zikir, dengan sholawat. Insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni. Jadi kesimpulannya seperti itu, kata Sayyidina Ali, jadilah manusia yang di sisi Allah sebaik-baik manusia, artinya dengan memaksimalkan ibadah kita. Kadang-kadang lagi sakit kan ada rukhsahnya, lagi sakit boleh sholat duduk, boleh sholat berbaring, boleh sholat pakai tayamum wudunya ya. Tapi ketika kita bisa mengusahakan yang lebih dari itu, walaupun kaki sakit tapi berusaha tetap sholat berdiri misalnya gitu ya. Jadi berusaha memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, jadilah kepada diri kita itu menjadi seburuk-buruk manusia, artinya jangan memandang diri kita itu paling mulia, tapi justru merasa dalam diri kita ini kita masih jauh ibadah, bekal kita untuk akhirat masih kurang, sehingga menumbuhkan rasa husnuzon kepada siapapun yang kita temui. Dan jadilah di antara manusia sewajarnya aja, sewajarnya aja. Walaupun Allah kasih kita anugerah banyak, bisa beli baju yang mahal, silakan dipakai baju yang mahal tersebut, tetapi jangan kemudian menjadi jumawa gara-gara bajunya mahal. Biasa-biasa aja. Kan enakan jadi orang biasa daripada jadi orang yang terkenal, betul nggak? Ketika ibu terkenal, baru keluar rumah sedikit udah banyak wartawan. Baru belanja ke mall, banyak yang minta tanda tangan. Akhirnya nggak jadi belanja. Enak nggak begitu? Enakan yang wajar-wajar aja ya Bu ya. Hiduplah sewajarnya saja, sedang-sedang saja. Kan yang sedang-sedang itu lebih nikmat ya Bu ya. Sama ketika kita mencintai sesuatu, ahdib habibaka haunamman asa ayyakuna baghidaka yawmamman. Ini ada pepatah Arabnya. Cintai kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa jadi dia menjadi musuhmu di suatu hari. Ketika kita menyukai seseorang atau berteman bergaul, sewajarnya saja, jangan cinta mati, cinta buta, karena biasanya ketika sudah disakitin berbalik menjadi benci mati dan benci buta, betul ya? Gitu. Jadi sedang-sedang saja. Wa aqid baghidaka haunamman. Bencilah orang yang kau tidak sukai sewajarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumama. Sebab barangkali suatu hari nanti justru dia menjadi kekasihmu. Barangkali ada ibu-ibu yang dulu lagi sekolah atau lagi bergaul sama suami yang sekarang, dulu awalnya benci banget, melihat dengar namanya aja udah benci, tahu-tahu jadi suami sekarang. Ada yang begitu, kadang-kadang suka. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah zuhur ya. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan, termasuk pada diri saya sendiri. Mari sama-sama kita memperbaiki diri kita, mumpung Allah masih memberi kita kesempatan hidup di tahun baru 1444 Hijriah ini. Mari sama-sama kita perbaiki diri kita, yang jelek-jelek ditinggalkan ya, berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik, sehingga mudah-mudahan seterusnya kita terus menjadi orang yang lebih baik sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan
husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ajdadina wa jaddatina wa dhunuba ikhwanina wa akhwatina wa dhunuba azwajina wa dhunuba mashayikhina wa mashayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini.